Siapa yang ingat? Mengenai materi harga kegiatan ekonomi. Harga, permintaan dan penawaran. Iya, itu yang kita pelajari minggu lalu. Sekarang kita masuk di materi yang baru adalah halaman 182. Di situ ada status, peran sosial, diferensiasi dan stratifikasi sosial. Lihat? Lihat. Kalau lihat berarti kita masuk di bagian A, status dan peran sosial. Lihat tidak? Lihat di bukunya? Lihat. Nah, sebelum kita masuk, saya ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah belajar hari ini, yaitu ini, tulis ini, tulis judul materinya, kemudian tulis tujuan pembelajaran. Ini lihat tujuannya. Tadi Tunggu dulu. Ini menjelaskan pengertian status sosial dan peran sosial. Ditulis ya. Menjelaskan pengertian status sosial dan peran sosial. Itu tujuan yang pertama. Jadi kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan peran sosial, status sosial dan peran sosial. sosial Sudah? Nomor 2. Nomor 2, mengidentifikasi jenis-jenis status sosial. Mengidentifikasi jenis-jenis status sosial.
membedakan jenis-jenis status sosial. Kemudian bisa diaplikasikan dalam konteks sehari-hari. Seperti sekarang kita masuk di perhatikan buku halaman 183, status sosial. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah mendengar istilah status? Status. Siapa yang pernah mendengar istilah status? Coba angkat tangannya. Ya, sudah pernah mendengar istilah status. Kalau begitu, apa yang kalian pahami tentang status yang pernah kalian dengar? Bukan status sosial dulu, status dulu. Apa itu status? Hah? Apa itu status yang pernah kalian dengar? Status. Story kah? Bukan? Status sama dengan story kalau di media sosial toh. Tetapi yang harus kita pelajari adalah status dalam kehidupan bermasyarakat. Status itu adalah, siapa yang tahu? Siapa yang pahami tentang status? Status itu lebih ke kedudukan seseorang. Ya, jadi kalian hari ini statusnya sebagai anak sekolah, statusnya sebagai siswa. Nah, itu adalah status. Dan status di sini akan kita pelajari karena memiliki banyak jenisnya. Tetapi saya coba perhatikan buku paketnya. Ada di situ dikatakan bahwa status sosial adalah pusat dari interaksi sosial dan struktur sosial. Struktur sosial itu ya sama dengan bagaimana kedudukan atau peran atau kehidupan seseorang dalam masyarakat. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa itu status, sekarang coba berikan contoh dulu, contoh status yang ada di masyarakat, status sosial yang ada di masyarakat. Apa? Contoh status sosial yang ada di masyarakat. Contohnya tadi kalian sebagai anak sekolah. Yang lain apa? Hah? Dokter, apa lagi? Masyarakat ya. Statusnya orang dalam masyarakat. Kepala desa, apa lagi? Presiden, pemerintah, tapi kan status khususnya. Kalau apa? Pelaut, pilot, statusnya orang ya. Oke, jadi kita akan bahas secara jelas. Jadi saya akan kasih video mengenai jenis-jenis status sosial ya. Tunggu, kita aktifkan dulu ini supaya didengar penjelasannya. Ya, Bu. Ya, Wendy yang udah 80.000 karena masuk itu. Nah, ini kita akan pelajari jenis-jenis status sosial. Berapa di situ di buku? Jenis status sosial. Ada berapa? 3. Ada sekarang. Jadi setelah kalau saya sudah tampilkan video di depan, diharapkan untuk disimak dengan baik. Mengenai sosiologi. Oke, semuanya fokus ya, pahami dengan baik. Oke, di sini ada 3 status sosial. Jadi ketiga ini yang akan kita pelajari. Simak baik-baik. Kita akan bahas mengenai sosiologi yang berfokus pada perbedaan ascribe, achieve, dan assign dalam status sosial.
Mau tahu seperti apa ketiga status? Apa ketiga jenis ini ada? Apa bacaannya nih? Tadi saya bahasa Inggris Ibu. Jangan pokok. Apa bacaannya nih? Ascribe dan assign. So singkat saja. Ini yang kita pelajari. Betul, tonton terus ya video ini. Kami dengan betul ya. Status sosial merupakan kedudukan suatu individu dalam suatu tatanan masyarakat. Status ini merupakan pandangan orang lain terhadap individu tersebut. Apakah individu tersebut dihormati, disukai, dibenci, atau bahkan diremehkan tergantung oleh status sosialnya. Secara umum, terdapat 3 macam status sosial seseorang. Ketiga sumber tersebut adalah ascribed status, achieved status, dan assigned status. Berikut penjelasannya satu persatu. Ascribed status. Ascribed status adalah status sosial seseorang yang sudah ada dari lahir. Umumnya, status sosial ini disebabkan oleh garis keturunan dari individu tersebut. Status sosial yang termasuk ke dalam ascribed status antara lain adalah jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, ataupun suku. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga kerajaan. Misalnya seseorang yang lahir dari keluarga kerajaan. Bisa kita katakan kerajaan Inggris. Pria yang dilahirkan oleh raja dan ratu Inggris otomatis akan menjadi pangeran kerajaan Inggris. Individu ini tidak harus melakukan apa-apa untuk mendapatkan statusnya sebagai seorang pangeran. Sejak lahir, kehidupannya sudah berbeda dengan anak-anak biasa. Dengan lebih banyak peraturan, tanggung jawab, serta kekayaan, hal tersebut akan melekat pada diri seorang pangeran. Contoh selanjutnya yaitu suku kelahiran. Seseorang yang lahir ke dalam suatu suku tentu saja akan selalu identik dengan suku tersebut dan memiliki tanggung jawab, hak, serta karakteristik yang berbeda dengan orang lainnya. Contohnya adalah suku Batak, di mana budayanya memang lebih dikenal keras dari suku Sunda misalnya. Oleh karena itu, ketika ada orang Batak yang ada di tanah Pasundan, pasti akan dianggap lebih kasar. Padahal, belum tentu ya teman-teman, individu tersebut berbicara secara kencang atau dengan kata-kata yang keras. Namun, pandangan tersebut sudah mengakar karena suku kelahirannya. Kemudian kita beralih pada achieved status. Achieved status Yang pertama adalah apa? Apa? Yang di buku itu, yang dibahas di depan itu ada di nomor 3 ya. Belum bukan di yang 1, 2, tetapi ada di 3 ini. Apa? Ascribed status. Apa itu ascribed status? Setelah mendengarkan cerita di depan. Status yang diperoleh dari kelahiran. Ya, melalui kelahiran. Misalnya apa tadi? Keturunan bangsawan, anak bangsawan. Katakan tadi misalnya Fendi. Ya, ingat dulu. Dikatakan tadi bahwa misalnya contohnya adalah anak dari kerajaan Inggris, toh? Nah, anak dari kerajaan Inggris bisa menjadi raja karena memang statusnya orang kerajaan atau orang Inggris. Jadi dia mendapat gelar sebagai raja karena memang keturunan orang Inggris dari raja. Apa contoh lainnya dari sini yang didapat dari kelahiran? Jenis kelamin, kenapa jenis kelamin? Ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Ya betul sekali, ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Itu adalah perbedaan saat kita dilahirkan. Itu yang disebut sebagai status ascribed status. Paham toh? Dan ini juga bisa melalui
mereka mau berusaha dan bekerja keras. Status sosial yang termasuk ke dalam shared status antara lain adalah kekayaan, ilmu pengetahuan, bisnis, usaha, jabatan, pekerjaan, dan kesehatan. Semuanya bisa dicapai oleh semua orang, asalkan mereka mau berusaha dan bekerja keras. Berikut contoh dari shared status pelajar yang menjadi ilmuwan hebat. Misalkan saja seorang Albert Einstein yang merupakan salah satu ilmuwan terhebat yang kita kenal. Beliau mendedikasikan waktunya untuk mengembangkan bidang pengetahuan fisika dan sains murni. Padahal awalnya Einstein tidak bekerja dalam universitas, melainkan dalam sebuah kantor paten. Meskipun begitu, beliau terus berupaya untuk mengembangkan pengetahuan fisika sehingga akhirnya ia ditawari jabatan sebagai dosen salah satu universitas ternama di Jerman. Contoh yang kedua yaitu seseorang yang terlahir miskin namun menjadi sukses. Kalian tentu saja sering mendengarkan kisah seseorang yang terlahir dari keluarga tidak mampu, kemudian bisa menjadi sukses karena kerja kerasnya. Kita misalkan seorang anak laki-laki bernama Budi yang terlahir miskin, namun ia tetap giat belajar dengan baik di sekolah. Sembari ia sekolah, Budi juga ikut membantu ayah dan ibunya berjualan kue di pasar. Karena kegigihannya dalam belajar dan juga membantu mencari nafkah dengan orang tuanya, Budi akhirnya bisa masuk ke universitas favorit. Setelah lulus, Budi bekerja dengan giat hingga akhirnya bisa membangun bisnis yang besar. Kemudian kita beralih pada status yang terakhir yaitu assigned status. Status yang kedua adalah apa? Apa? Shared Shared status. Ya, dimana apa yang dimaksud dengan shared status ini? Siapa yang tahu tadi? Segera mendengar. Kedudukan yang diperoleh melalui apa? Kerja keras ya. Jadi meskipun awalnya kita orangnya miskin, meskipun kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kita memiliki niat dan kegigihan dalam mencapai tujuan atau cita-cita, bisa kita masuk dalam apa tadi? Assigned status. Nah, contohnya tadi ada yang bisa jadi ilmuwan, tetapi awalnya hanya sebagai orang miskin. Ya, contoh lainnya apa kira-kira selain dari contoh yang ada di video? Contoh lain dari aspek apa ini? Aspek status apa? Orang kaya jadi miskin ya, tidak mungkin. Jadi ini yang diperoleh, ini kan pengertiannya adalah dicapai berdasarkan usaha. Jadi kalau kita berusaha, tidak mungkin kita orang kaya kalau berusaha akan menjadi miskin, toh? Tidak toh? Tidak. Jadi kita misalnya itu yang tepat itu adalah kita miskin barulah menjadi kaya karena kita ada memiliki apa? Usaha. Oke, apa contoh lainnya? Seorang apa yang didapat dengan melakukan usaha? Apa? Guru. Contoh lainnya guru. Guru itu bisa jadi guru karena melalui usahanya. Usaha yang diperoleh, yang dilakukan adalah bersekolah mulai dari kecil atau dari STK sampai menjadi seorang guru. Itu didapat dari hasil kerja keras. Contoh lainnya apa? Selain guru, jadi pilot. Pilot, ya cita-citanya misalnya jadi pilot, sekarang mulai dari sekarang harus belajar supaya nanti mudah untuk masuk menjadi pilot. Paham ya? Paham. Sekarang kita masuk dalam status yang ketiga. Apa ini? Assigned status. Apa? Assigned status. Assigned status. Dengarkan. Pahami. besar. Kemudian kita beralih pada status yang terakhir yaitu assigned status. Assigned status adalah status sosial yang disematkan kepada seseorang oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri ataupun ada semenjak lahir. Status sosial ini cukup sulit untuk didapatkan karena tidak bisa didapatkan secara mandiri oleh seseorang. Intinya, status ini hanya bisa diberikan oleh orang-orang lain yang ada di sekitarnya atau disebut sebagai pengakuan. Contoh dari assigned status sebagai berikut. Yang
pertama, ketua desa. Seorang ketua desa yang dapat dipilih melalui pemilihan kepala daerah ataupun dideklarasikan secara sepihak oleh individu tersebut. Posisi ini hanya dapat disematkan jika seluruh masyarakat desa sepakat bahwa individu tersebut adalah yang paling bijak dan paling mampu mewakili mereka. Contoh yang kedua yaitu seorang ahli agama yang memiliki pengikutnya banyak. Banyak ahli agama yang ada di masyarakat, namun yang dianggap ketua dan memiliki banyak pengikut tidak banyak. Posisi ini hanya dapat dicapai dengan pengalaman, kontribusi, dan ilmu yang sangat banyak kepada bidang keagamaan. Selain itu, posisi ini juga tidak dapat dideklarasikan secara sepihak. Harus ada persetujuan dari banyak orang mengenai posisi individu tersebut sebagai ketua agama. Nah teman-teman, itu dia 3 status sosial beserta dengan contoh dan juga penjelasannya. Perbedaan mencolok dari ketiga jenis status sosial tersebut adalah siapa yang memberikan status tersebut. Pada kasus ascribed status, yang memberikan adalah keluarga atau garis keturunannya semenjak lahir. Pada assured status, yang memberikan status tersebut adalah dirinya sendiri dengan usaha dan kerja keras. Sedangkan pada kasus assigned status, yang memberikannya adalah pengakuan dari orang lain. Sekarang agar kalian lebih paham mengenai 3 status sosial ini, akan memberikan tugas yang bisa kalian kerjakan. Oke, paham toh? Yang ketiga apa istilahnya? Assigned status. Bagaimana cara kita mendapatkan assigned status adalah melalui mandat atau kepercayaan dari orang-orang yang ada di sekitar. Contohnya tadi adalah seorang ketua daerah dikatakan toh, tetapi di sini yang kita maksud adalah kepala desa. Ya, mereka itu dipilih melalui masyarakat. Nah, contoh
Tulis ini, dia masuk di dalam jenis status apa? Iya, tulis jenis statusnya, kemudian nama statusnya, kemudian jalannya ya. Gampang gini. Bantu itu temanmu ya, jangan lupa nulis. Jangan lupa nulis, kamu kerjakan dulu ini tugasnya. Jadi statusnya apa ya? Tulis biasa saja. Hindi ka makita. Oke, kalau sudah semua kelompok coba ambil itu lembar kerjanya, kemudian bacakan hasilnya. Mulai dari sini apa yang kamu dapatkan itu. Ya, kasih deh, ganti-gantian. Perhatikan ini. Oke, kelompok dua, ayo baca hasilnya. Ayo, kelompok dua. Lagi, lanjut. Lanjut. Ayo. Kalau sudah dari sini.
Elsa. Elsa. Oke, jadi di kelas ini sudah bisa membedakan atau memahami jenis-jenis dari status sosial, kemudian mengetahui apa yang dimaksud dengan status. Ya, coba status saya apa? Guru. Status kalian apa? Siswa. Kita memiliki peran masing-masing. Saya memiliki peran untuk mengajar. Kemudian kalian memiliki peran untuk belajar. Kemudian peran dari orang tua di rumah apa? Kan mereka statusnya adalah sebagai orang tua. Jadi apa perannya di rumah? Siapa yang menafkahi? Ayah itu memiliki peran untuk mencukupkan atau menafkahi keluarga. Kalau ibu itu apa perannya? Membuat makanan ya. Apa lagi? Dia mengurus rumah tangga. Kalau kalian sebagai anak apa perannya? Oke, jadi sudah betul-betul dipahami. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian harus mengaplikasikan peran kalian sebagai seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Kan kita dapat statusnya sejak dari lahir, ya. Itu masuk dalam status. Oke, kalau begitu perhatikan halaman. Karena kita sudah selesai belajar materinya, kita masuk dalam halaman 185 dan 187 itu ada tugas individu di situ. Silakan dikerja di rumah ya. Revisi tugasnya. Ini dulu 185 dengan 187. Berarti ada 3 nomor. Ditulis dulu soalnya. Tulis soalnya. Ya, berarti kalau ada tugas ada itu yang di list toh. Dan nanti ditulis dulu soalnya. Soalnya ada di halaman 185. Berikan satu contoh penyalahgunaan status sosial yang dilakukan oleh seseorang dan mengapa individu cenderung menyalahgunakan status sosial. Kemudian lembaran kedua halaman 187 ini ada peran ayah, peran ibu dan kakek dan nenek ya. Ditulis. Tulis soalnya. Silakan. Jangan disimpan juga penyipa ya. Berarti kita kan belajar hari Sabtu toh? Hari Sabtu harus jadi tugas. Pokoknya masuk tugas itu. Tergantung. Kalau SMA tidak ada matematika. Kalau SMA punya buku IPS-nya dengan buku matematikanya. Dan hari Sabtu. Ini juga tugasnya harus selesai hari Sabtu. Nanti semester depan.
nomor 3, peran sosial ganda dari ayah, ibu, kakek, dan nenek. Kalau ganda berarti memiliki peran lebih dari satu, ya. Dia kan dijelaskan tadi, katanya sebagai kepala keluarga. Selain kepala keluarga, apa peran dari seorang ayah, ya? Kalau sudah tulis ini, tulis listnya ya, supaya dipahami, diingat. Tulis itu. Ya. Tugas keberapa nih? Tugas keempat. Sudah.